Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama. Yuk dukung Mimin di Saweria. Link ada di deskripsi ya kakak. Selamat mendengarkan. Malam akan datang. Pegunungan tertentu di kota Jingxin. Wajah Xiao Yan juga berangsur-angsur lega, dan dia melirik mantan keluarga Qiao yang jatuh ke tanah, ekspresi kebingungan melintas di matanya. Dan Ziyan juga sedikit terkejut. Dia awalnya berpikir bahwa Xiao Yan benar-benar berencana untuk membunuh si pembunuh, tetapi sekarang tampaknya pisau Xiao Yan, meskipun kejam, masih lolos dari titik kunci, memungkinkan pemimpin keluarga Qiao untuk mempertahankan hidupnya sendiri. Ziyan berdiri tidak jauh dan menatap Xiao Yan dan berkata, "Apa yang terjadi? Jika kamu benar-benar berencana untuk membunuhnya, maka itu benar-benar mustahil untuk dilewatkan. Kamu harus jelas jika kamu tidak dapat membunuhnya. Tiga mantan pemilik besok jika kamu menyelesaikannya, maka merekalah yang akan sial selanjutnya. Apakah kamu benar-benar memikirkan apa yang harus dilakukan?" Xiao Yan melirik kepala keluarga Qiao di tanah dan berkata kepada Ziyan, "Saya tahu. Ini juga tujuan dari kelompok orang itu. Jika saya benar-benar mengikuti langkahnya, maka kelompok orang itu pasti akan membiarkan mereka di depanku. Beritahu Qiao Lei semua ini di depanmu, dan biarkan Qiao Lei membunuh Ma Tao dan yang lainnya setelah bencana, memperdalam kebencian di antara kita. Oleh karena itu tidak boleh dilakukan sesuai dengan rencana mereka. Sekarang saya telah mengambil inisiatif dalam menghadapi keluarga Qiao di depan mereka. Setidaknya saya telah menunjukkan sikap saya. Oleh karena itu, Raja Abadi tidak akan memantau kita dalam waktu singkat. Oleh karena itu, di waktu berikutnya, kita harus berada di sana sebelum Raja Abadi menyadarinya. Temukan cara untuk menghadapinya." Xiao Yan melirik patriark keluarga Qiao yang tergeletak di tanah dan menyatakan niatnya. Ziyan juga sepenuhnya mengerti. Terus terang, semua yang dilakukan Xiao Yan adalah membingungkan Raja Abadi. Tetapi, bahkan jika Xiao Yan memenangkan periode waktu ini, dia tidak dapat dipantau. Tetapi ada hubungan dengan Raja Abadi. Kesenjangan yang tidak dapat diatasi. Dalam waktu sesingkat itu, mereka tidak memiliki cara untuk menemukan cara untuk berurusan dengan Raja Abadi. Tapi, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Bahkan jika dia tidak memantau kita, sama sekali tidak mungkin bagi kita untuk meminta bantuan asing hari ini. Dan kamu hanya melakukan sesuatu pada keluarga Qiao, tetapi tidak pada dua keluarga lainnya, maka mereka sangat Anda akan segera menyadarinya. Pada saat itu, pasangan Anda dalam bahaya. Meskipun Ziyan biasanya enggan untuk memikirkannya, tetapi bagaimanapun juga, dia pernah menjadi kaisar naga. Jika Ziyan hanyalah seorang raja yang kejam yang hanya tahu bagaimana memiliki payudara besar dan tidak memiliki otak, maka itu tidak diragukan lagi adalah kesalahan besar. Xiao Yan memandang Ziyan dan berkata, "Itu benar, untuk menghindari mereka diperhatikan, pertunjukan kami akan berlanjut. Meskipun kami mengatakan kami perlu menggunakan kekuatan orang lain, kami tidak perlu menggunakan bantuan asing. Ada adalah tiga kekuatan di kota Jingxin ini. Kami dapat membantu. Tidak diragukan lagi tidak mungkin untuk mengundang bantuan asing. Saat ini, kehidupan mitra Xiao Yan sepenuhnya ada di tangan pihak lain. Ada sedikit masalah, dan masih rekannya yang tidak beruntung, tetapi tiga kekuatan di kota Jingxin berbeda. Mereka telah bertahan di sini untuk waktu yang lama, dan mereka pasti memiliki kekuatan yang kuat, jadi tidak diragukan lagi ini adalah pilihan terbaik untuk menggunakan kekuatan mereka. Keluarga Qiao, keluarga Bing, dan keluarga Lin. Bagaimana mungkin kekuatan ketiga keluarga ini dipinjam oleh kita? Dan, bahkan dengan kekuatan mereka, mungkin masih ada harapan untuk berurusan dengan para makhluk abadi yang bertarung, tetapi ingin berurusan dengan Raja Abadi masih tidak mungkin. Anda harus tahu bahwa dalam menghadapi kekuatan absolut, bukan jumlah orang yang dapat memainkan peran. Bahkan jika semua makhluk abadi yang bertarung bergabung, mereka mungkin tidak dapat membunuh Raja Abadi. Raja Abadi. Ziyan juga terkejut dengan tindakan gila Xiao Yan. Sekarang, belum lagi tiga keluarga membenci Xiao Yan saat ini. Bahkan jika Xiao Yan membujuk mereka untuk bergabung, mereka masih tidak akan memiliki kesempatan menang melawan Raja Abadi. Xiao Yan memandang Ziyan dan menggelengkan kepalanya. "Kamu meremehkan ketiga keluarga ini. Jika kamu benar-benar bisa mendapatkan kekuatan dari tiga keluarga, aku pikir pasti akan ada kejutan yang tak terduga." Ziyan tertegun untuk beberapa saat, tidak mengerti arti kata-kata Xiao Yan, tetapi pada akhirnya dia tidak mengatakan apa-apa. Dia tahu karakter Xiao Yan, dan beberapa hal perlu mengambil risiko.
Jika tidak ada risiko, maka itu adalah risiko, bukan gaya akting Xiao Yan. Xiao Yan melirik kepala keluarga Qiao yang masih terbaring di tanah dan berkata, butuh beberapa saat baginya untuk pulih. Anda membantu saya mengawasinya, dan omong-omong, bujuk dia untuk bekerja sama dengan kami. Saya menyarankan, Zian hampir tidak marah ketika dia mendengar ini, tapi Xiao Yan sudah pergi. Meskipun Zian sangat marah, dia tidak bisa membantu Xiao Yan. Namun, dia tahu bahwa ini adalah secerca harapan terakhir mereka. Dengan dukungan dari ketiga keluarga, mereka mungkin masih memiliki secerca harapan. Tetapi jika hanya mereka berdua yang pergi menghadapi kelompok orang itu, maka mereka tidak akan memilikinya. Peluang. Rumah es. Xiao Yan melihat ke halaman keluarga Bing dan menghela nafas. Dia baru saja mengalahkan Bing Xiong dan berhasil membantu mantan pemimpin keluarga Bing untuk kembali ke posisi patriark ironis. Namun, agar rencananya berjalan lancar, dia masih harus melakukannya. Meskipun kepala keluarga Bing kembali pada saat ini, dan sekelompok orang tidak ikut campur dalam urusan keluarga Bing, mereka sangat jelas bahwa situasi ini hanya sementara. Selama waktunya tiba, sistem keluarga mereka akan segera ditumbangkan lagi. Pada saat ini, di aula samping keluarga Bing, patriark keluarga Bing memandang para tetua di sekitarnya, dan wajahnya dipenuhi dengan perubahan. Patriark, bagaimana kita harus menghukum Bing Xiong dan para tetua boneka itu? Seorang tetua bertanya di depan patriark klan Bing. Kunci mereka dulu. Menurut berita dari keluarga Qiao, orang itu mungkin datang ke keluarga Bing kita. Ketika patriark keluarga Bing mendengar kalimat ini, sedikit keraguan muncul di wajahnya. Patriark, apa yang harus kita lakukan? Atau mari kita coba mengaktifkan formasi penjaga klan, mungkin kita bisa melawan orang itu. Saran seorang tetua. Arai pelindung klan hebat tidak, bahkan jika kita ingin mengaktifkan arai pelindung klan besar, kita akan berurusan dengan kelompok orang itu. Jika dia benar-benar datang, maka aku akan menyerahkan hidupku kepada mereka. Kalian harus mengambil yang baik perawatan keluarga Bing. Selain itu, Anda juga harus mencoba menghubungi dua keluarga lainnya. Kota Jingxin tidak akan pernah jatuh ke tangan orang luar. Mata Raja Abadi dipenuhi dengan tekad. Patriark, kamu. Tepat ketika kelompok tetua ini masih berusaha untuk berjuang, sesosok bergegas masuk dan berkata kepada patriark besar keluarga Bing, Patriark, orang yang mengalahkan Bing Xiong telah kembali. Apa hal yang paling mengkhawatirkan? Sesuatu akan terjadi, tetapi kecepatan Xiao Yan terlalu cepat. Wajah keluarga Bing sangat jelek. Saat itu larut malam, tetapi seluruh keluarga Bing benar-benar diselimuti cahaya. Namun, dengan munculnya seorang pria berbaju hitam, nyala api seluruh keluarga Bing benar-benar padam, nyala api berangsur-angsur meredup, dan bahkan banyak nyala api akan padam. Ini adalah represi mutlak dalam hal atribut, dan dunia memerintah. Anggota keluarga Bing memandang Xiao Yan dan melangkah mundur satu demi satu. Bahkan kepala klan mereka, Bing Xiong, masih dikalahkan oleh orang ini. Pada saat ini, orang ini muncul lagi. Terutama kali ini dia muncul sepenuhnya dalam bentuk musuh keberadaan membuat seluruh keluarga Bing panik. Xiao Yan terus bergerak maju, dan akhirnya langkah kakinya berangsur-angsur berhenti, dan nyala api di tangan Xiao Yan perlahan memasuki tubuhnya. Setelah Xiao Yan memadamkan api, api di sekitarnya menjadi kuat, menerangi seluruh klan es. Xiao Yan secara bertahap terdengar dengan suara yang agak tak berdaya. Saya hanya menginginkan kehidupan patriark Anda, itu saja. Jangan mencoba untuk menegosiasikan kondisi apapun dengan saya. Jika tidak, saya akan menghancurkan seluruh klan es. Xiao Yan tidak secara khusus memberkati suaranya, tetapi semua orang di sekitar dapat dengan jelas mendengar suara Xiao Yan. Meskipun ini adalah pernyataan arogan, tidak ada yang berani meragukan keaslian kalimat ini. Apa yang terjadi pada keluarga Qiao secara alami menyebar ke telinga keluarga Bing, dan mereka juga mendengar ledakan yang mengerikan, sehingga seluruh keluarga Bing sangat takut pada Xiao Yan. Karena Yang Mulia membantu keluarga Bing kami, dan sekarang Anda ingin mengambil nyawa pemimpin keluarga Bing kami, itu terlalu berubah-ubah. Seorang Emperor Supreme Peak memandang Xiao Yan dan dengan enggan mengangkat keberaniannya dan mengucapkan kalimat ini. Xiao Yan memandang pria itu tanpa ekspresi di wajahnya dan berkata, aturan dibuat oleh yang kuat. Apa yang ingin saya lakukan, bukan terserah Anda untuk mengurusnya. Ketika Xiao Yan selesai mengucapkan kata-kata ini, energi kekerasan menyapu tubuh Xiao Yan secara langsung, berubah menjadi paksaan besar dan menekan kelompok kaisar tertinggi.
Kaisar-kaisar itu merasakan tekanan ini. Seluruh tubuh mereka bergetar terus-menerus dan kaki mereka bahkan memiliki sedikit kecenderungan untuk menekuk. Momentum ini bahkan lebih kuat daripada ketika Xiao Yan melawan Bing Xiong. Kuat tampaknya orang di depannya sudah menekan kekuatannya ketika dia bertarung melawan Bing Xiong. Pada saat inilah siluet bergegas langsung dari keluarga Bing. Beberapa prajurit abadi bergerak serempak dan nyaris tidak melawan paksaan Xiao Yan. Yang dipimpin secara mengesankan adalah patriark keluarga Bing yang diselamatkan oleh Ziyan. Yang mulia, bantu saya menyerahkan dan mengambil alih keluarga Bing lagi. Awalnya, ketika putranya tiba, lelaki tua itu harus menyajikan teh dengan kedua tangan untuk berterima kasih kepada putranya atas kebaikannya, tetapi sekarang tampaknya itu tidak cukup. Putranya menginginkan hidup saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Tetapi, saya masih berharap bahwa saya tidak dapat mempermalukan keluarga Bing saya. Patriark keluarga Bing berdiri di depan Xiao Yan dan berkata tidak rendah hati atau sombong. Xiao Yan memandang patriark keluarga Bing dengan sedikit kekaguman di hatinya. Sebagai patriark klan, dia memiliki kekuatan tertinggi dan umumnya sangat mementingkan hidupnya sendiri. Dia memilih untuk mati dengan murah hati tanpa ragu-ragu, dan aku harus mengatakan bahwa dia adalah pahlawan satu generasi. Xiao Yan memandang Ais klan patriark di depannya dan berkata, aku hanya menginginkan hidupmu, aku tidak akan mengurus hal-hal lain jika aku mendapatkannya. Namun, jika seseorang ingin menghentikannya, maka satu-satunya cara adalah untuk membunuh. Terbunuh. Dua kata ini membuat kelompok keluarga Bing di kejauhan tiba-tiba merasa leher mereka dingin. Ekspresi pemimpin klan Bing berubah, dan kemudian dia berjalan menuju Xiao Yan selangkah demi selangkah. Cukup memiliki putramu. Sebagai hadiah, aku akan mengambil kepalaku sebagai ucapan terima kasih kepada putranya. Patriark keluarga Bing berhenti 1 meter di depan Xiao Yan, dan tangannya secara bertahap muncul, diletakkan di lehernya. Patriark, beberapa tetua klan es melihat pemandangan di depan mereka, dan wajah mereka menjadi sangat jelek. Mereka tidak pernah berpikir bahwa patriark mereka akan memilih untuk mati dengan cara ini. Ketika mereka hendak menghentikan mereka satu persatu, suara kepala keluarga Bing datang. Hentikan segalanya untukku, ingat misi klan es kita, dan hiduplah dengan baik. Selama kita bertahan, masih ada harapan. Patriark klan es membelakangi rakyatnya sendiri, dan pedang panjang di tangannya perlahan meluncur ke seberang lehernya. Namun, tiba-tiba, dendam jatuh pada pedang panjang, dan pedang panjang itu terbang langsung dari tangan patriark klan es dan mendarat di tanah. Xiao Yan meninju langsung ke tubuh Ais klan patriark, dan segera tubuh Ais klan patriark jatuh langsung ke tanah, dan sudut mulutnya secara bertahap menunjukkan jejak darah. Xiao Yan memandang patriark klan es dan berkata tanpa ragu, yang lemah tidak berhak memilih jalan kematian mereka sendiri. Tindakan Xiao Yan segera dan benar-benar membuat marah seluruh klan es. Melihat pemimpin klan Bing yang terbaring di tanah, seorang penatua tidak peduli tentang apapun, dan langsung memarahi, penjahat tercela, seluruh klan es kami bersamamu. Anda bertarung. Namun, ketika sesepuh klan es selesai mengucapkan kata-kata ini, kekuatan jiwa yang kuat terpancar langsung dari tubuh Xiao Yan dan mendarat di tubuh Dou Xian. Dou Xian, para tetua juga secara bertahap jatuh ke tanah. Suara Xiao Yan yang agak mendominasi juga terdengar saat ini. Saya ingin kepala dan tubuh patriark Anda. Jika Anda ingin membalas dendam pada saya, selama Anda memiliki kemampuan, datang saja. Ketika Xiao Yan selesai mengucapkan kata-kata ini, dia meraih kepala keluarga Bing di depannya dan berjalan ke kejauhan. Melihat adegan ini, Dewa Dou keluarga Bing tidak peduli, dan mereka menembak Xiao Yan satu persatu. Tetapi pada saat ini, penguasa raksasa seputih batu giok jatuh langsung dari langit. Di depan semua orang, di sana ada jejak asap biru pada penggaris raksasa ini, dan api aneh melompat ke atasnya. Di sebelah penguasa raksasa ini, ada orang lain, itu adalah Xiao Yan. Xiao Yan terdengar dengan suara yang agak arogan, kalian harus memikirkannya. Jika kamu mati, maka tidak ada harapan bagi seluruh keluarga Bing untuk hidup, sudah. Melihat dua Xiao Yan di depan mereka, kelompok Ice Clan juga jatuh ke dalam kelesuan. Bagaimana ini mungkin? Namun, ketika mereka bereaksi, apakah Xiao Yan yang menghentikan mereka di depan mereka, atau Xiao Yan yang meraih patriark mereka dari kejauhan, mereka sudah menghilang. Rasa penyesalan muncul di keluarga Bing. Lihat, temukan untukku, pastikan untuk menemukan Xiao Yan sebelum Xiao Yan membunuh patriark.
Klon itu hancur, melihat kepala keluarga Bing di tangannya, merasakan pencarian sosoknya satu demi satu. Xiao Yan bergumam, selangkah lebih maju. Saat malam semakin gelap, patriark keluarga Bing perlahan membuka matanya, tetapi ada ledakan rasa sakit di dadanya. Xiao Yan tidak menunjukkan belas kasihan sekarang, dan pukulan itu secara langsung menyebabkan kerusakan besar pada tubuhnya. Namun, bisa bangun tidak diragukan lagi adalah sesuatu yang tidak dia harapkan. Lagi pula, dilihat dari apa yang dilakukan Xiao Yan pada keluarga Qiao dan sikapnya yang keras, tanpa bunuh diri, Xiao Yan tidak akan pernah menyerah. Xiao Yan melirik kepala klan Bing yang terjaga dan berkata dengan sungguh-sungguh, karena kamu sudah bangun, maka bangunlah, serangan sebesar ini seharusnya tidak membunuhmu. Orang ini terlalu sulit dipercaya. Dia baru saja bangun, tetapi saat ini Xiao Yan memunggungi dia, dan benar-benar mengetahui situasinya dengan jelas, kemampuan persepsi ini memang sangat kuat. Kepala keluarga Bing memandang Xiao Yan dan berkata, jika Yang Mulia membutuhkan hidup saya, maka Anda dapat mengambilnya. Tetapi mengapa Anda melakukan hal seperti itu? Orang tua itu tidak mengerti. Patriark keluarga Bing menyaksikan Xiao Yan bangun perlahan, dan tiba-tiba batuk beberapa kali ketika dia selesai mengatakan ini. Xiao Yan memandang kepala keluarga Bing dan berkata, memang, untuk mencapai tujuan saya membutuhkan level Anda, tetapi jika Anda mau bekerja sama, maka itu tidak dapat diubah. Masih ada ruang untuk penebusan. Kepala keluarga Bing memandang Xiao Yan, bahkan jika dia sedikit tergerak, tidak ada yang ingin mati. Jika ada harapan untuk hidup, semua orang ingin hidup selama mungkin, dan hal yang sama berlaku untuk kepala dari keluarga Bing. Xiao Yan mengangguk ke kepala keluarga Bing dan berkata, kamu memang memiliki harapan bahwa kamu dapat bertahan hidup, tetapi itu tergantung pada apakah kamu memiliki cukup keberanian dan keberanian. Kepala keluarga Bing memandang Xiao Yan dan ingin mendapatkan kabar dari mata Xiao Yan, tapi yang dia lihat hanyalah wajah tenang Xiao Yan, dan tidak ada yang terlihat di wajahnya. Kepala keluarga Bing juga mulai menebak bahwa Xiao Yan tidak memiliki tujuan sebenarnya untuk membunuhnya. Xiao Yan berkata kepada kepala keluarga Bing, sebagai patriark keluarga Bing, saya pikir Anda pasti tidak ingin keluarga Anda menjadi budak di bawah kekuasaan orang lain. Jika itu masalahnya, maka lebih baik untuk menenggelamkannya, perahu dan jadilah yang terakhir. Bertaruh dan bertarunglah dengan sekelompok orang itu. Dengan cara ini, aku tidak perlu membunuhmu. Xiao Yan tidak menyembunyikan sedikit pun, dan langsung mengungkapkan rencananya. Tidak, sama sekali tidak. Jika saya kehilangan hidup saya sendiri, saya akan kehilangan hidup saya. Selama saya bisa melindungi keluarga saya, maka kematian saya sepadan. Tapi saya tidak bisa melakukannya jika saya mempertaruhkan nyawa seluruh keluarga. Tanpa ragu sedikit pun, kepala klan Bing langsung menolak lamaran Xiao Yan. Dia jelas tahu kengerian kelompok orang itu. Jika dia bertaruh dengan seluruh keluarganya, dia tidak akan pernah setuju, dan juga seluruh keluarganya. Ketika Xiao Yan mendengar kata-kata ini, wajahnya juga sangat suram. Dia tidak menyangka bahwa kepala klan S akan menolaknya begitu saja, bahkan tanpa ragu sedikit pun. Meskipun dia harus merencanakan untuk memulai, ada banyak kemunduran. Ini hanya satu patriark, dia harus mencoba membujuk dua patriark lainnya, tetapi waktunya tidak cukup. Xiao Yan perlahan menjadi tenang dan menatap kepala klan Bing. Aku tahu apa yang kamu khawatirkan. Kelompok orang itu sangat kuat, bahkan aku tidak bisa mengalahkan mereka. Atau saat ini, aku sudah kalah darinya, kelompok itu. Di tangan orang-orang, mereka menangkap pasangan saya, dan harga yang harus mereka bayar untuk melihat pasangan saya adalah mengirim kepala 3 keluarga Anda ke istana pusat. Kepala keluarga Bing tidak terlalu terkejut dengan pernyataan Xiao Yan. Bagaimanapun, Xiao Yan telah mengalami perubahan drastis seperti itu, dan sesuatu pasti telah terjadi. Oleh karena itu, semua ini berada dalam kisaran yang dapat diterimanya. Namun, pemimpin klan Bing memilih untuk menolak proposal Xiao Yan. Karena Anda tahu kekuatan lawan Anda harus tahu bahwa ini jelas bukan sesuatu yang bisa kita kalahkan. Aku tahu pasti ada rasa takut di hatimu, musuh terlalu kuat, dan semua yang kita lakukan sia-sia. Namun, jika kamu belum mencoba, mengapa kamu yakin akan gagal? Kali ini memang aku yang meremehkan kekuatan musuh, tetapi ini juga kesempatan kita. Kemenangan sering membuat mereka mengendurkan kewaspadaan. Jika Anda bersedia bekerja sama dengan kami saat ini, maka saya percaya bahwa saya masih memiliki kesempatan untuk mengubah kekalahan menjadi kemenangan.
Bahkan Xiao Xiao Yandu merasa agak kabur, tapi Xiao Yan masih ingin mencobanya dan mencobanya. Jika Anda mencoba, Anda tidak akan berhasil, tetapi jika Anda tidak mencoba, Anda akan gagal. Kepala klan Bing memandang Xiao Yan, dan berkata dengan sedikit jijik di sudut mulutnya, apakah kamu pikir mereka akan ceroboh jika mereka menang? Apakah kamu pikir mereka ceroboh saat ini? Terlebih lagi, yang kami wakili adalah seluruh keluarga, yang kami wakili adalah kehidupan ratusan ribu anggota keluarga S. Tahukah Anda apa konsekuensi dari kegagalan kami? Itu adalah seluruh keluarga S diratakan dengan tanah. Kepala keluarga Bing jelas tidak mau bekerja sama dengan Xiao Yan. Menurut pendapatnya, pikiran Xiao Yan tidak diragukan lagi bodoh. Jika Xiao Yan memenangkan konfrontasi pertama dengan kelompok orang itu, mungkin mereka masih memiliki perasaan untuk Xiao Yan. Harapan, tapi Xiao Yan kalah. Game pertama sudah kalah dalam konfrontasi dengan sekelompok orang itu. Untuk seorang pecundang, bagaimana mungkin kepala keluarga Bing rela menyerahkan nyawa seluruh keluarganya pada pecundang seperti itu? Apakah Anda masih tahu bahwa Anda memiliki harapan ratusan ribu anggota keluarga Bing di tubuh Anda? Bukankah ada pemuda berdarah di antara anggota keluarga Bing Anda? Keluarga Anda telah diserang dan mengangkat boneka, tetapi Anda hanya bisa sedih dan mencari kesempurnaan. Apakah ini kehidupan yang keluarga Bing Anda ingin jalani? Apakah Anda ingin menjadi budak orang lain sepanjang hidup Anda? Kata-kata pemimpin keluarga Bing benar-benar membuat marah Xiao Yan. Xiao Yan memandang pemimpin keluarga Bing dan memilih untuk membantah tanpa ragu kata-katanya. Diam, selama kamu bertahan, akan ada harapan. Keluarga Bing kami memiliki akumulasi kekayaan 1000 tahun. Selama kami memberi kami waktu, kami dapat memupuk orang-orang yang cukup kuat, dan kemudian kami benar-benar dapat mengalahkan musuh di depan kami. Ini tidak seperti kamu tidak bisa berlari untuk menunjukkan kemampuanmu. Ini melibatkan hidup dan mati seluruh keluarga. Pada saat ini, kepala keluarga Bing tidak mundur sama sekali. Dia tidak ragu untuk menghadapi Xiao Yan, dan tidak ada rasa terima kasih karena Xiao Yan menyelamatkan keluarganya. Tinju Xiao Yan terkepal erat. Pada saat ini, masih ada nyala api yang naik dari dada Xiao Yan, tapi masih ditekan dengan paksa. Keras kepala patriark keluarga Bing memang di luar harapan Xiao Yan, tetapi jika seorang patriark akan menggunakan seluruh hidup keluarganya untuk bertaruh pada pertempuran tanpa harapan, bahkan Xiao Yan sendiri tidak akan mau. Tapi, menyerah begitu saja. Xiao Yan tidak berdamai. Jika dia tidak mencobanya, maka dia mungkin tidak akan memiliki ruang untuk pemulihan. Namun, di hadapan kepala keluarga Bing yang keras kepala, bagaimana dia bisa membujuk kepala keluarga Bing untuk menyetujuinya? Xiao Yan secara bertahap jatuh ke dalam pemikiran keras. Kepala keluarga Bing memandang Xiao Yan dan menutup matanya diam-diam. Setelah melihat kekuatan Xiao Yan, dia tidak pernah berpikir untuk melarikan diri. Jadi dia hanya diam menunggu di sisi Xiao Yan, menunggu keputusan Xiao Yan. Namun, meskipun kepala klan Bing menolak Xiao Yan, dia masih memiliki perlawanan yang kuat dalam kekuatan batinnya, dan tidak ada yang ingin klannya menjadi alat kontrol orang lain. Jika Xiao Yan telah memenangkan kemenangan terakhir dalam menghadapi kelompok pria berbaju hitam itu, maka tidak diragukan lagi bahwa dia akan memilih untuk bertarung dengan kelompok itu bersama dengan Xiao Yan, tapi sayangnya, Xiao Yan kalah. Untuk seorang pecundang, dia benar-benar tidak memiliki keberanian untuk bertaruh pada keluarganya. Waktu berangsur-angsur berlalu, dan di kejauhan, sinar fajar secara bertahap menyinari bagian langit dan bumi ini. Kegelapan berangsur-angsur berlalu, dan hari yang cerah berangsur-angsur datang. Xiao Yan juga perlahan membuka matanya. Setelah lama, Xiao Yan perlahan membuka matanya, menatap pemimpin klan Bing di depannya dan berkata, setelah kegelapan akan ada cahaya. Aku tahu kamu tidak bersedia mempercayakan nasib seluruh keluarga pada sebuah kegagalan. Namun, yang ingin saya katakan adalah bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini yang tumbuh dengan mulus. Hanya mereka yang pernah mengalami kegagalan yang dapat berhasil. Kamu tidak bekerja sama denganku. Menurut alasan, rencanaku gagal, jadi aku harus menggunakan levelmu untuk menukar kesempatanku bertemu teman-temanku. Namun, posisiku pada akhirnya memutuskan bahwa aku tidak akan melakukan ini. Namun, aku perlu merasa kasihan padamu selama ini. Aku tidak akan membiarkan siapapun menemukan keberadaanmu, setidaknya sampai rencanaku selesai. Xiao Yan memandang kepala keluarga Bing dan mengucapkan kata-kata ini perlahan. Pada saat ini, Xiao Yan tiba-tiba merasa bahwa pendekatannya memang agak berisiko.
Meskipun rencana saya mungkin berhasil, kemungkinan besar rencana saya akan gagal. Kualifikasi apa yang saya miliki untuk membiarkan ratusan ribu orang dari 3 keluarga di kota Jingxin semua mempertaruhkan hidup mereka untuk membuat taruhan terakhir dengan saya? Apa perbedaan antara orang-orang yang tidak bertanggung jawab dibandingkan dengan sekelompok orang berkulit hitam? Buah-buahan yang telah Anda tanam harus diselesaikan sendiri. Kepala klan Bing memandang Xiao Yan, mengerutkan kening, dan berkata kepada Xiao Yan, jika aku jadi kamu, aku akan meninggalkan tempat benar dan salah di kota Jingxin sesegera mungkin. Yang paling penting adalah bertahan hidup. Anda harus sangat tua, ringan, masa depan untuk dapat memiliki kekuatan saat ini pasti tak ternilai, dan Anda akan dapat membalaskan dendam pasangan Anda pada waktu itu. Seharusnya Xiao Yan yang membujuk keluarga Bing untuk bekerja sama dengannya, tapi sekarang keluarga Bing yang membujuk Xiao Yan untuk pergi dari sini. Xiao Yan memandang kepala keluarga Bing dengan sedikit rasa jijik di wajahnya. Tujuan kekuatan adalah untuk melindungi. Jika orang yang perlu dilindungi tidak ada lagi, apa gunanya kekuatan? Terlebih lagi, Anda yakin bahwa Anda akan dapat memperoleh kekuatan di masa depan, daripada terbunuh ketika Anda berbalik. Patriark keluarga Bing berangsur-angsur terdiam, menyaksikan Xiao Yan menggertakkan giginya dan akhirnya tidak mengatakan apa-apa. Xiao Yan memandang kepala keluarga Bing dan berkata, saya tidak akan meminta Anda melakukan apapun, saya hanya berharap Anda akan mematuhi kesepakatan di antara kami. Ketika Xiao Yan selesai mengucapkan kata-kata ini, dia berjalan lurus ke kejauhan, mengabaikan patriark keluarga Bing di depannya. Kepala keluarga Bing menatap Xiao Yan sebentar, lalu menggigitnya dan berkata, apakah kamu tidak takut aku akan memberitahu mereka rencanamu sekarang? Ketika Xiao Yan mendengar kalimat ini, kaki yang sudah dia ambil juga berhenti, tetapi segera Xiao Yan kembali normal. Xiao Yan bahkan tidak melihat ke belakang dan berkata, bukankah kamu sudah berpikir bahwa aku akan kalah? Karena sudah memutuskan bahwa saya akan kalah, jadi mengapa Anda perlu melakukan ini? Setelah mengatakan ini, sosok Xiao Yan berjalan langsung menuju arah Ziyan. Karena dia tidak dapat mencapai kesepakatan dengan 3 keluarga besar, dia juga harus membuat pengaturan. Pada saat yang sama, keluarga Lin di kota Jingxin. Keluarga Lin, keluarga Bing, dan keluarga Qiao terikat sebagai 3 kekuatan utama di kota Jingxin. Keluarga Lin juga tidak memiliki cara untuk menghindari malapetaka di kota Jingxin. Seperti 2 kekuatan utama lainnya di kota Jingxin, para patriark dan tetua keluarga Lin semuanya telah diganti. Namun, hari ini, keluarga Lin memiliki tamu tak terduga. Itu adalah seorang wanita, sutra birunya terbang, matanya jernih, kulitnya lebih baik daripada salju. Dia benar-benar cantik dan anggun, tetapi dia memiliki penampilan peri. Hanya saja di depan matanya, tidak ada lagi sosok yang dikenalnya, melainkan sosok yang aneh, dan wajah wanita itu menjadi sangat jelek. Kakak Xiu, aku sudah lama tidak melihatmu. Sudah 100 tahun sejak sepupu Xiu menemukan seorang guru terkenal dan meninggalkan kota Jingxin, tapi aku tidak menyangka sepupu Xiu masih mengingat tempat kita yang malang. Dari Lin Xiu, seorang pria memandang Lin Xiu sambil tersenyum, tetapi mata itu berkeliaran di tubuh Lin Xiu. Keluarga Lin adalah rumah saya, jadi saya secara alami memiliki hak untuk kembali. Di mana orang tua saya, mengapa mereka tidak keluar? Lin Xiu juga perlahan mengenali pria di depannya, tetapi untuk pria ini, beberapa Lin Xiu hanya mengganggu, dan tidak ada jejak kesopanan di antara kata-katanya. Orang tuamu bukan patriark keluarga Lin sekarang. Tentu saja, aku menyambut saudari Xiu ketika dia kembali. Ayo, cepat bersihkan kamar untuk saudari Xiu. Pria itu memandangnya dan segera memerintahkan. Tidak, aku hanya akan tinggal di kamarku sendiri. Wajah Lin Xiu berangsur-angsur menunjukkan ekspresi cemberut, dia samar-samar merasa bahwa kota ini bukan lagi yang dia kenal. Dan kapan keluarganya mendapatkan komandan orang seperti itu? Ah, aku lupa mengatakannya, Kakak Xiu. Aku sudah tinggal di kamarmu. Jika Kakak Xiu bersikeras untuk tinggal di kamarmu, maka kita bisa memeras. Aku tidak akan membenci Kakak Xiu. Di mana orang tua saya, dan kapan giliran Anda untuk memanggil keluarga Lin? Pada saat ini, Lin Xiu tidak tahan lagi, dan suara kemarahan terdengar. Saudari Xiu, keluarga Lin saat ini bukanlah keluarga Lin asli. Saya pikir Sister Xiu harus tetap patuh, jika tidak konsekuensinya akan sangat serius. Dikatakan bahwa Xiao Yan, yang sangat terkenal di Universitas Penciptaan 6, tetapi datang di sini, tetapi seluruh pasukan masih musnah.
dan sekarang tidak seperti lalat tanpa kepala yang berkeliaran di mana-mana. Saya pikir saudari Xiu masih tetap tinggal agar tidak menanggung kesulitan. Lin Suo berdiri di depan Lin Xiu dengan tersenyum di bibirnya. Dia menatap Lin Xiu di depannya. Di masa lalu, wanita ini adalah keberadaan yang tidak dapat dicapai baginya. Tetapi sekarang statusnya diputar. Keluarga Lin sudah berada di bawah kendalinya. Dan Lin Xiu tidak dapat melarikan diri dari telapak tangannya saat ini. Yang membuat Lin Suo ada kegembiraan yang tak terlukiskan di dalam hatinya. Setiap orang memiliki kesombongan, dan ketika orang yang dulu membutuhkan Anda untuk melihat ke atas sekarang dipandang rendah oleh Anda, mereka akan menikmati kesombongan semacam ini. Lin Xiu melirik Lin Suo, dan ada sedikit kejutan di matanya. Menurut beritanya sendiri, Xiao Yan dan yang lainnya seharusnya memasuki ranah rahasia ruang dan waktu. Meskipun ranah rahasia ruang dan waktu telah ditutup saat ini, dia tidak menyangka bahwa perhentian pertama Xiao Yan keluar adalah sebenarnya di sini, dan dia masih menemui masalah di sini. Lin Xiu kejutan di matanya semakin kuat. Tampaknya ketenangan kota Jingxin ini telah menghilang. Namun, meskipun Lin Xiu tidak tahu mengapa Xiao Yan dan yang lainnya memasuki kota Jingxin, hal yang lebih penting saat ini tidak diragukan lagi adalah menyelesaikan masalah di depan mereka. Hanya karena kalian bukan lawanku. Ketika Lin Xiu selesai mengatakan ini, aura mencengangkan keluar dari tubuh Lin Xiu, seperti pedang tajam. Dia menikam kelompok di samping Lin Suo. Orang-orang di tingkat tertinggi kaisar segera bergoyang sedikit, dan mereka tidak tahan dengan lemparan Lin Xiu. Namun, saat ini aura kuat dengan cepat datang dari aula dalam keluarga Lin, yang secara langsung bertabrakan dengan aura Lin Xiu ini. Dalam sekejap, seluruh keluarga Lin tertiup angin, dan pohon-pohon yang ditanam di halaman juga hancur pada saat ini. Lin Xiu mundur beberapa langkah sebelum hampir tidak berdiri. Sebuah suara dengan sedikit arogansi secara bertahap terdengar, "Xiu, karena Suoer ingin kamu tinggal, maka kamu tinggal, sama seperti orang tuamu ada di sana. Jika kamu tinggal, maka itu adalah keluargamu. Itu bersatu kembali." Sosok kekar muncul langsung di depan Lin Xiu dengan beberapa tetua, yang semuanya berada di level pertarungan abadi. Tentu saja, yang paling penting adalah kalimat ini. Jelas bahwa dia ingin menggunakan orang tua Lin Xiu untuk mengancam Lin Xiu. Lin Xiu memandang patriark keluarga Lin saat ini di depannya, yaitu ayah Lin Suo, dan wajahnya juga sangat jelek. Keluarga Lin sebelumnya tidak memiliki kekuatan yang begitu kuat. Ini kejutan, bukan? Jadi kamu harus tetap bersama Xiu. Itu baik untuk kita. Lin Suo sudah menangkap kejutan Lin Xiu, jadi dia terus membujuk Lin Xiu. Lin Xiu melirik Lin Suo, dan berkata dengan seringai di sudut mulutnya, dalam hal ini Anda harus menggunakannya untuk menipu anak-anak berusia 3 tahun. Jika orang tua saya lahir, maka saya jamin Anda akan mati, dengan menyedihkan. Kepala keluarga Lin memandang Lin Xiu dan berkata, "Xiu, aku akan memberimu 5 hari untuk memikirkannya. Setelah 5 hari, kamu bisa memberiku jawaban. Selama 5 hari ini, jangan berpikir untuk pergi. Kota Jingxin. Kota Jingxin sudah menjadi kota mati. Kamu tidak bisa masuk atau keluar." Kepala keluarga Lin memandang Lin Xiu dan tidak terburu-buru untuk sukses, tetapi malah memiliki pandangan persuasif. Tidak butuh 5 hari. Ketika Sister Xiao tiba, saya secara alami akan membuat Anda membayar harga untuk apa yang Anda katakan hari ini. Lin Xiu melirik Lin Suo, dan ketika dia selesai mengatakan ini, dia mundur keluar tanpa ragu-ragu. Pada saat ini, keluarga Lin kuat, dan orang tuanya masih di tangan mereka, jadi tidak cocok bagi mereka untuk bertarung. Beberapa tetua keluarga Lin ingin mengejar, tetapi dihentikan oleh kepala keluarga Lin, yang langsung membuat wajah Lin Suo terlihat jelek. Bukankah dia bilang ada pembantu? Lin Suo jelas tidak ingin membiarkan Lin Xiu pergi begitu saja. Sejak keberadaan Xiao Yan telah terungkap, seluruh kota Jingxin telah memasang penghalang, hanya mengizinkan masuk tidak mengizinkan keluar. Dengan karakter Lin Xiu, sangat mungkin dia akan menembus penghalang, dan kemudian pasti akan terjadi. Itu akan membuat marah sekelompok orang itu. Bisakah kamu menjadi pahlawan untuk menyelamatkan kecantikan? Adapun pembantu gadis itu berkata, mungkin aku bisa mendapatkannya untukmu saat itu, anak di depannya. Ketika Lin Suo mendengar kata-kata ini, senyum perlahan muncul di wajahnya. Orang yang bisa berjalan dengan Lin Xiu harus cantik, jika memungkinkan, bukankah itu terlalu keren? Pada saat ini, Lin Suo merasa lebih berterima kasih kepada sekelompok orang itu. Bagaimana mungkin ayah dan anak bajingan ini menjadi kepala keluarga Lin?
Di jalan yang sepi, Lin Xiu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh. Ayah dan anak ini benar-benar dua bajingan. Bagaimana mereka bisa menjadi patriark keluarga Lin? Namun, keluarga Lin jelas sangat tabu tentang masalah ini, dan mereka tidak mau menyebutkannya. Mereka hanya meminta Lin Xiu untuk pergi dari sini sesegera mungkin. Dan semua ini membuat Lin Xiu memiliki minat yang kuat pada semua hal yang lahir di Lingzhou. Belum lagi orang tuanya masih dalam keluarga Lin, dan hanya dengan memecahkan misteri di sini dia dapat berhasil menyelamatkan orang tuanya. Bajingan itu mengatakan bahwa Xiao Yan dan yang lainnya juga harus ada di sini. Jadi jika tebakanmu benar, orang itu juga harus ada di sini. Jadi mari kita temukan mereka dulu dan lihat apa yang terjadi. Pikiran Lin Xiu perlahan-lahan terdengar. Setelah apa yang Lin Suo mengatakan barusan, ini adalah kabar baik untuknya. Yah, itu keputusan yang menyenangkan. Ketika Lin Xiu selesai mengatakan ini, dia menjentikkan jarinya dan berubah menjadi aliran cahaya dan terbang ke kejauhan. Di pegunungan tertentu, saat itu siang hari, dan semakin dekat dengan waktu yang ditentukan oleh Raja Abadi. Pada hari pertama, jika Xiao Yan tidak berhasil menyelesaikan tugas, maka Raja Abadi itu akan menjadi Raja Abadi, dikirim dari Xiao Yan. Bunuh salah satu mitra Anda secara acak. Ini adalah sesuatu yang benar-benar tidak diizinkan oleh Xiao Yan. Namun, untuk menyelamatkan pasangannya sendiri, seseorang tidak bisa mengambil 3 nyawa yang tidak bersalah tanpa alasan. Apa perbedaan antara orang seperti itu dan sekelompok algojo? Xiao Yan memandang Ziyan di lengannya dan berkata dengan senyum di sudut mulutnya, percayalah, aku tidak akan pernah mati. Kamu harus hidup dengan baik, hidup dengan baik. Secara alami tidak mungkin bagi Ziyan untuk pingsan secara normal, jadi Xiao Yan harus menjatuhkannya. Tetapi Ziyan memiliki hal-hal yang lebih penting untuk dilakukan. Bagaimana dia bisa mati bersamanya? Istana Pusat Kota Jingxin. Istana ini terletak di inti kota Jingxin. Istana ini tidak tinggi, dan telah selesai dalam beberapa tahun terakhir, tetapi memberi orang rasa penindasan yang kuat. Tentu saja, hal yang paling menakutkan adalah orang-orang yang tinggal di istana kecil ini. Meskipun jumlah orang di sini tidak terlalu besar, itu seperti batu besar yang menekan kota Jingxin. Bagi orang biasa, ini juga merupakan tempat terlarang. Mereka hanya bisa menatap dari kejauhan, tetapi mereka tidak memenuhi syarat untuk mendekat ke sini. Di sini, di tengah aula, ada seseorang yang duduk. Orang ini adalah Raja Abadi yang menembak Xiao Yan dan Ziyan saat itu. Pada saat ini, secangkir teh secara bertahap mengepul di depan Raja Abadi, dan seluruh aula dipenuhi dengan aroma yang kuat. Dia sedang bermain dengan slip giok di tangannya, dan slip giok ini adalah salah satu yang dipegang Ziyan di awal. Sepotong batu giok ini sangat biasa, tetapi ada paksaan samar di atasnya. Bahkan jika kekuatannya telah mencapai tingkat Raja Abadi, ia memiliki sedikit ketakutan. Namun, untungnya dia mengawasinya dan mengirim dirinya sendiri, sehingga Ziyan tidak menggunakan slip batu giok ini dengan lancar, jika tidak konsekuensinya masih akan sangat serius. Namun, keberadaan slip batu giok inilah yang membuatnya sedikit khawatir. Sebagai pemimpin tim, dia tahu orang seperti apa yang harus tersinggung dan orang seperti apa yang tidak boleh tersinggung. Terutama Xiao Yan ini, sepertinya ada juga kekuatan di belakang Xiao Yan, jadi dia harus menangani semuanya dengan bersih agar tidak ada konsekuensi. Sosok hitam muncul tiba-tiba di aula, dan berkata kepada Raja Abadi, Tuan, waktu yang ditentukan hampir tiba. Raja Abadi perlahan-lahan menyingkirkan slip batu giok di tangannya dan berkata, bagaimana tindakan Xiao Yan? Sosok hitam itu berkata, menurut berita dari keluarga Lin dan keluarga Qiao, Xiao Yan memang memulai, tetapi Xiao Yan tidak pergi ke keluarga Lin. Raja Abadi dengan serius berkata, artinya, tugas yang saya berikan kepada saya belum selesai. Pria berpakaian hitam itu mengangguk dan berkata kepada Raja Abadi, seharusnya seperti ini. Namun, menurut informasi kami, Xiao Yan sudah dalam perjalanan ke sini, dan dia bisa tiba di sini pada waktu yang kita sepakati. Jadi, saya awalnya merencanakan bahwa jika Xiao Yan benar-benar membunuh 3 patriark, dalam perjalanan ke sini, Anda harus menunda sebentar, maka Xiao Yan pasti akan menghabiskan waktu, dan saya dapat memperlakukan Xiao Yan dengan jujur. Mitra telah dimulai, namun, sepertinya itu tidak perlu sekarang. Raja Abadi menyesap upacara minum teh perlahan. Ketika pria berbaju hitam mendengar kata-kata ini, bahkan hatinya tidak bisa menahan rasa dingin. Jika Xiao Yan benar-benar menurunkan pangkat 3 patriark dan bergegas ke sini dengan tergesa-gesa,
tetapi membunuh rekannya karena penundaan, ekspresi yang luar biasa. Saya khawatir ini adalah satu-satunya cara untuk menebus kerusakan Xiao Yan pada mereka. Ngomong-ngomong, bagaimana dengan Qiao Lei? Apakah kamu setuju? Raja Abadi menyesap upacara minum teh lagi. Orang itu masih menolak untuk setuju untuk bekerja sama dengan kita. Sangat sulit baginya untuk membunuh pasangan Xiao Yan. Mengapa kamu tidak menggunakan hukuman secara langsung, atau menggunakan pil obat? Selama dia meminum pil obat, dia akan melakukannya, secara alami patuh. Atas belas kasihan kami. Ketika Raja Abadi selesai mendengarkan kalimat ini, dia mengerutkan kening dan berkata, tidak apa-apa, karena dia tidak patuh, maka berikan dia pil obat. Ketika Xiao Yan tiba, biarkan Qiao Lei yang melakukannya. Biarkan mereka berdua bertarung sampai mati. Pertama, dan kami akan menonton pertunjukan yang bagus dengan tenang. Raja Abadi ragu-ragu untuk sementara waktu, tetapi akhirnya membuat keputusan akhir. Bawahan ini akan mengaturnya. Selain itu, sesuai permintaan orang dewasa, aula utama telah mengirim Kaisar Abadi. Diperkirakan bisa dicapai malam ini. Bisakah kita mencapainya malam ini? Ini sangat cepat. Mata Raja Abadi secara bertahap menunjukkan sedikit kegembiraan. Aku tahu, kamu turun dulu. Ada satu hal lagi. Saya pikir itu agak aneh. Dan saya pikir perlu memberitahu orang dewasa, kata sosok hitam itu. Mengatakan, hari ini, seorang wanita datang ke keluarga Lin. Meskipun kekuatannya hanya dosian, dia selalu memberi orang perasaan aneh. Tetapi saya tidak tahu apa itu, dan kepala keluarga Lin tidak melaporkannya ke kami. Laporan garis gelap muncul. Dua pemborosan keluarga Lin. Jika mereka tidak memberitahu saya keberadaan hal-hal seperti itu di klan, bagaimana saya bisa menjadikannya pemimpin klan? Dua orang yang memiliki lebih dari cukup kesuksesan dan kegagalan. Tapi lupakan saja, tunggu masalah Xiao Yan. Setelah aku menyelesaikannya, aku akan mengurusnya sendiri. Cukup menyebalkan berada di sini sepanjang hari. Raja Abadi jelas tidak puas dengan kepala keluarga Lin. Kedua orang ini menyembunyikan masalah penting darinya. Sepertinya mereka perlu memberi mereka warna dan pelajaran. Pada saat ini, di pintu aula besar itu, seorang pria berjubah hitam datang, itu adalah Xiao Yan. Xiao Yan menatap istana yang menjulang tinggi di depannya dengan sedikit kegugupan dan keraguan di wajahnya. Apakah ini harga yang harus dibayar untuk meremehkan lawan? Namun, hari ini, tidak peduli apakah itu Longtan Tiger Den atau Endless Abyss, dia harus masuk. Seolah-olah dia telah merasakan kedatangan Xiao Yan. Gerbang istana di depannya secara bertahap terbuka, dan sosok hitam secara bertahap muncul di depan Xiao Yan. Masuk, tidak ada emosi dalam suara ini. Xiao Yan menarik napas dalam-dalam, secara bertahap menekan rasa takut di hatinya, dan berjalan menuju istana ini tanpa ragu-ragu. Dia ingin melihat bahaya apa yang menunggunya di istana ini. Ketika Xiao Yan perlahan memasuki istana, pria berbaju hitam itu perlahan-lahan menutup pintu yang berat itu. Tepat saat gerbang ditutup, sesosok secara bertahap muncul di depan gerbang. Sepertinya ini langkah yang terlambat. Lin Xiu memandang istana di depannya dengan ekspresi yang sangat jelek. Setelah memutuskan untuk mencari Xiao Yan dan keberadaannya terlebih dahulu, Lin Xiu ingin mencari Xiao Yan dan kelompoknya terlebih dahulu. Namun sayang, dia masih selangkah di belakang. Lin Xiu melirik istana di depannya, mengambil napas dalam-dalam dan tenang dengan cepat. Dia tidak memiliki pikiran demam, jadi dia bergegas masuk. Dilihat dari kurangnya aura di dalam, orang-orang di dalamnya pasti kuat. Tidak rendah, jika dia hanya menerobos seperti ini, dia pasti akan mati lebih awal. Sekarang saya hanya bisa berharap Xiao Yan dapat lebih mendukungnya. Berjalan ke istana ini, kesan pertama Xiao Yan adalah kosong. Tidak ada seorang pun di istana ini, sangat sunyi, tetapi keheningan ini membawa tekanan yang berbeda pada Xiao Yan. Tiba-tiba, udara di sekitar Xiao Yan mulai mengalir dengan tergesa-gesa, dan sesosok muncul di depan Xiao Yan dari udara tipis. Itu adalah Raja Abadi yang ditemui Xiao Yan di awal, dan orang yang membukakan pintu untuk Xiao Yan sudah pergi tanpa menyadarinya. Sayang sekali, sepertinya kamu tidak mengambil nyawa pasanganmu di hatimu. Karena itu masalahnya, maka aku dipersilakan, tapi aku hanya tidak tahu pasangan mana yang akan menjadi kepala yang diberikan kepadamu nanti. Raja Abadi itu melihat Xiao Yan, ada sedikit penyesalan di wajahnya. Ketika Xiao Yan mendengar kalimat ini, wajahnya berubah, tetapi dia dengan cepat kembali normal. Xiao Yan memandang Raja Abadi di depannya dan berkata, bahkan jika saya membunuh para leluhur dari ketiga keluarga itu,
Anda akan membuat orang berbeda. Datang dan menghalangi. Jangan biarkan aku datang ke sini tepat waktu. Ada sedikit ironi dalam nada suara Xiao Yan, aturan permainan dibuat oleh mereka, dan semua hak interpretasi juga ada di tangan mereka. Raja Abadi memandang Xiao Yan dengan senyum di sudut mulutnya dan berkata, cerdas, dia benar-benar pria yang mengerikan. Tapi sayang sekali kamu telah mengacaukan seseorang yang seharusnya tidak kamu mainkan. Jika kamu memberimu cukup waktu untuk tumbuh dewasa, maka mungkin Anda sangat mungkin untuk keluar dari dunia ini. Tetapi sangat disayangkan, jika Anda ingin menyalahkannya, Anda hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena datang ke sini. Raja Abadi itu tidak iri dengan pujiannya. Seseorang yang bisa mengalahkan orang itu mungkin tidak hanya mengandalkan kekuatan di belakangnya, tetapi lebih pada kemampuannya sendiri. Ketika membicarakan hal ini, hati Xiao Yan juga menunjukkan sedikit ketidakberdayaan, meskipun dia sudah menyadari bahwa musuhnya tidak akan lemah ketika dia datang ke sini. Ketika dia benar-benar menghadapinya, Xiao Yan masih merasa bahwa dia masih tidak berdaya. Raja Abadi memandang Xiao Yan, dan Douqi di tangannya secara bertahap muncul. Saat berikutnya, Douqi di tangannya menyebar langsung ke area sekitarnya, dan itu hanya menutupi area di depannya dalam sekejap. Meskipun istana ini tidak terlalu bagus, itu masih terlalu merepotkan untuk dibangun kembali. Karena kamu tidak dapat menyelamatkan pasanganmu, aku akan mengirim mereka ke bawah untuk menemanimu setelah menyelesaikanmu. Raja Abadi memandang Xiao Yan mengatakan ini dengan sangat santai. Lepaskan dendam. Ketika orang ini menghadapi dirinya sendiri, dia masih ingin melindungi istana ini. Apakah ini kepercayaan orang yang kuat? Xiao Yan tidak bisa membantu menunjukkan sedikit kejutan ketika dia merasa tanah ditutupi dengan lapisan dendam di bawah kakinya. Namun, meskipun Raja Abadi ini telah membuka medan pertempuran, sebagian besar ki pertempurannya telah dikonsumsi. Namun, Xiao Yan tidak memilih untuk menyerang saat ini. Bagaimanapun, orang licik seperti Raja Abadi akan memiliki pil obat di tubuhnya. Jika Xiao Yan melakukannya, dia tidak akan bisa menyelesaikannya, tetapi dia akan membiarkannya melakukannya terlebih dahulu. Ketika semua ini dilakukan, Raja Abadi menghela nafas lega dan berkata kepada Xiao Yan, saya benar-benar bisa menahan napas, apakah kematian pasangan Anda benar-benar tidak penting bagi Anda? Jika itu saya akan melakukannya, tanpa ragu-ragu. Jika demikian, mengapa Anda harus datang ke sini? Xiao Yan menatap Raja Abadi dan berkata, apakah kamu tidak akan menggunakan tangan Qiao Lei untuk menguras kekuatanku terlebih dahulu? Jika itu masalahnya, maka aku akan menunggunya. Dalam hal ini, aku bisa hidup untuk sementara waktu. Lagi, kenapa harus aku temukan kematianmu sendiri? Orang ini benar-benar menebak setiap langkah rencananya, dan bahkan semua pikirannya ditebak olehnya. Orang seperti itu benar-benar menakutkan. Namun, ketenangan Xiao Yan membuatnya merasakan krisis-krisis yang tidak bisa dijelaskan. Jika Xiao Yan benar-benar serakah untuk hidup dan takut mati, dia mungkin tidak akan menyinggung begitu banyak kekuatan. Tetapi kata-kata Xiao Yan sangat berbeda dari karakternya. Dan jika ada yang tidak beres, akan ada iblis. Pada awalnya, kekuatan tim yang bertarung melawan Xiao Yan akhirnya hancur di tangan Xiao Yan, sepertinya dia harus menyingkirkan rasa jijiknya. Tuan, ada yang tidak beres, dan susunan teleportasi dihancurkan. Sosok hitam dan beberapa kilatan muncul di depan Raja Abadi, dengan ekspresi ngeri di wajahnya. Tidak bagus tuanku, orang-orang itu melarikan diri dari penjara bawah tanah. Sosok lain muncul di depan Raja Abadi. Itu tidak baik, slip giok jiwa dari orang-orang yang tinggal di keluarga Bing rusak. Slip giok jiwa dari orang-orang yang tinggal di keluarga Kiao rusak, dan slip giok jiwa dari orang-orang yang tinggal di Lin keluarga juga hancur. Satu demi satu berita buruk datang langsung ke telinga Raja Abadi pada saat ini. Bahkan wajah Raja Abadi secara bertahap menjadi suram, dan niat membunuh yang dingin meledak langsung dari tubuhnya. Dia tidak bisa mengetahuinya, tidak tahu, di mana tepatnya masalah itu terjadi. Situasinya jelas di bawah kendalinya, tetapi terbalik hampir dalam sekejap, dan bahkan dia sudah sedikit tidak dapat diterima. Di bawah niat membunuh yang kuat ini, bahkan mereka tidak bisa menahan gemetar. Tetapi apa yang tidak mereka pahami adalah apa yang sedang terjadi. Kekuatan yang kuat, mereka tanpa sadar melenyapkan semua mitra mereka. Namun, Raja Abadi itu telah mengalami badai yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun dia terkejut, dia tidak bingung. Dia berkata kepada orang-orang di sekitarnya, panggil semua mitra yang tersisa, jangan bertindak sendiri.
Meskipun aku tidak sabar untuk menghancurkan mayatmu menjadi 10.000 keping, dibandingkan dengan ini aku bahkan lebih ingin tahu tentang bagaimana kamu melakukannya. Raja Abadi memandang Xiao Yan, meskipun dia ingin membunuh Xiao Yan pada saat ini. Tetapi setiap kali semua orang penasaran. Jadi meskipun dia penuh dengan niat membunuh, dia perlahan-lahan ditekan. Tidak heran Xiao Yan bisa tetap tenang ketika mendengar bahwa pasangannya akan dibunuh. Ternyata semua ini sudah diduga. Namun, tidak diragukan lagi bukan beban kerja yang sederhana untuk menyelesaikan hal-hal ini tanpa menyadarinya. Wajah para dewa pertarungan di belakang Raja Abadi ini juga sangat jelek. Tindakan mereka di kota Jingxin berjalan mulus, bahkan jika Xiao Yan dan yang lainnya datang, mereka tetap tidak membahayakan mereka. Namun, itu jelas saat terakhir hal seperti itu terjadi, dan mereka tidak bisa menerima fakta ini sama sekali. Xiao Yan memandang Raja Abadi, dengan senyum di sudut mulutnya, ini tidak sebagus sarang harimau. Bagaimana kamu bisa mendapatkan putra harimau? Hanya ada 8 kata, tetapi itu mengungkapkan segalanya tentang operasi ini. Pada saat ini, hati Xiao Yan sedikit rileks. Setidaknya sejauh ini, semuanya berjalan dengan baik, tetapi yang paling mengkhawatirkan Xiao Yan adalah kekuatan mengerikan dari Raja Abadi ini. Jika tidak ada cara untuk menghadapi Raja Abadi ini, maka semua upaya mereka akan sia-sia. Meskipun Xiao Yan tidak tahu persis bagaimana Qiao Lei mencapai langkah ini, tidak ada keraguan bahwa menghancurkan formasi teleportasi di sini tidak diragukan lagi salah satu tujuan mereka. Dengan cara ini, bahkan jika kelompok orang ini memiliki mitra lain di luar kota Jingxin, mereka masih tidak akan dapat mencapai kota Jingxin tanpa susunan teleportasi untuk sementara waktu. Raja Abadi memandang Xiao Yan dan memikirkan tindakan balasan dengan cepat. Meskipun situasi saat ini sedikit di luar kendali, sekarang seluruh kota Jingxin telah diblokir oleh dirinya sendiri, dan mereka tidak akan pernah bisa melarikan diri dari sini, jadi tidak ada perlu khawatir. Terlebih lagi, bahkan jika susunan teleportasi dihancurkan, bala bantuan mereka harus dapat tiba tepat waktu. Lagi pula, mereka bukan satu-satunya susunan teleportasi. Sebaliknya, menyingkirkan Xiao Yan adalah pilihan yang paling tepat. Apakah orang-orang itu cukup pintar? Mengetahui bahwa mereka bukan lawanku, mereka sengaja memilih untuk berkompromi. Tujuannya adalah untuk menyelinap ke sini dengan lancar, dan kemudian menemukan peluang untuk menyingkirkan kendaliku, menghancurkan susunan teleportasi kita, dan bahkan membunuh mereka. Beberapa dari kita, saya mengagumi keberanian mereka, tetapi itu juga benar-benar membuat saya marah. Ketika saya memecahkan Anda, saya secara alami akan pergi ke mereka, dan saya akan memberitahu mereka bahwa dalam menghadapi kekuatan absolut, segala cara tidak tertahankan. Raja Abadi melambaikan tangannya, dan beberapa orang di belakang Raja Abadi segera bergerak menuju istana. Sangat mungkin bahwa kelompok mitra Xiao Yan menggunakan susunan teleportasi untuk pergi, tetapi mereka menghancurkan susunan teleportasi. Jika mereka mampu melakukan ini, maka setidaknya satu orang yang tersisa. Oleh karena itu, perintah yang diberikan oleh Raja Abadi adalah untuk temukan dia, dipenggal. Apa yang dapat dipikirkan oleh Raja Abadi, Xiao Yan secara alami juga dapat memikirkan, melihat beberapa orang yang pergi di depannya. Tangan Xiao Yan tergenggam erat, tetapi kekuatan jiwa Raja Abadi itu telah terkunci di tubuh Xiao Yan. Pada saat yang sama, paksaan yang kuat meledak langsung dari Raja Abadi, mengembun bersama seperti tsunami, dan akhirnya naik ke langit. Raja Abadi ini benar-benar marah. Tekanan terus-menerus itu seperti air pasang yang meremas ke arah Xiao Yan. Xiao Yan tiba-tiba merasa bahwa napasnya menjadi cepat, dan seluruh tubuhnya terus bergetar. Ini adalah kemarahan Raja Abadi. Alam roh abadi dan Raja Abadi, kesenjangan seluruh level, celah ini bukan bintang setengah hari. Xiao Yan tidak berani meninggalkan jejak saat ini. Di tubuh Xiao Yan, semua jenis api surgawi dan air surgawi mulai mengalir, memberkati kekuatan fisik Xiao Yan dan membantu Xiao Yan menahan paksaan di depannya. Tapi ini, Xiao Yan masih merasa tubuhnya akan meledak. Bahkan jika kekuatannya telah mencapai alam roh peri, masih terlalu enggan untuk menghadapi Raja Peri. Jika Anda membuat kesalahan, Anda harus membayar harganya. Saya akan membuat Anda mati sedikit lebih bahagia. Jangan ikut campur dalam kehidupan Anda selanjutnya. Raja Abadi memandang Xiao Yan, dan sepasang mata dingin melintas cahaya dingin. Raja Abadi memandang Xiao Yan, tetapi tidak menggunakan keterampilan bertarung apapun, hanya meninju Xiao Yan.
Tetapi pukulan yang tampaknya biasa ini mengandung 100% kekuatan. Jelas Raja Abadi ini saya berencana untuk menyelesaikan Xiao Yan dengan satu gerakan. Selama periode waktu ini, serangkaian tindakan Xiao Yan juga menarik perhatiannya, yang membuatnya melonggarkan pengawasan orang lain, dan memberi mereka kesempatan untuk bertindak. Karena ini masalahnya, akan lebih baik untuk membunuh Xiao Yan terlebih dahulu. Tidak ada masalah di masa depan, hanya orang mati yang tidak mengancam. Saat pukulan itu jatuh, seluruh ruang hancur, dan angin kencang menerpa tubuh Xiao Yan dan memotong kulit Xiao Yan. Xiao Yan merasa seluruh tubuhnya akan hancur. Orang ini, apakah ini gerakan pamungkas ketika dia membuat tembakan? Wajah Xiao Yan menjadi sangat jelek. Pembangkit tenaga Raja Abadi sudah memiliki keuntungan besar, dan saat ini, tidak ada pelepasan air, dan tembakan pertama adalah gerakan membunuh, yang jelas merupakan situasi yang belum terpecahkan. Jika Raja Abadi ini tidak melakukan yang terbaik, Xiao Yan masih memiliki kepercayaan diri untuk berurusan dengannya untuk sementara waktu. Namun, jika Raja Abadi pergi keluar, saya khawatir bahkan puncak alam roh abadi pada dasarnya telah menarik tanda sama. Raja Abadi ini tidak memberi Xiao Yan waktu untuk berpikir sama sekali. Pukulan itu menghantam langsung ke Xiao Yan. Xiao Yan menggertakkan giginya, dan dia tidak terlalu peduli saat ini. Dan 1000 kaki hampir selesai dalam waktu singkat, sekejap, mengayunkan satu kaki, dan menyapu langsung ke arah pukulan. Ledakan. Keduanya bertabrakan satu sama lain seperti ini. Seluruh ruang bergetar saat ini. Dan jejak darah secara bertahap muncul dari tangan Xiao Yan. Dan penguasa 9 terampil dan indah juga ditekan oleh itu sedikit demi sedikit. Bahkan jika kamu menang melawan keluarga Qiao dan keluarga Bing, di depan seseorang seperti Raja, semut akan selalu rentan. Raja Abadi mengerahkan kekuatannya lagi, dan tiba-tiba tangan itu langsung mendorong Xiao Yan secara langsung. Penguasa Linglong benar-benar ditekan kembali ke dadanya. Apakah ini kekuatan Raja Abadi? Tidak baik. Tepat ketika 9 penguasa indah terampil Xiao Yan ditekan, Raja Abadi mengangkat kakinya langsung ke perut Xiao Yan, sangat cepat. Meskipun Xiao Yan sudah merasakannya, dia masih tidak bereaksi, dia langsung ditendang, dan seluruh tubuhnya terbang ke kejauhan. Bahkan jika kamu merasakannya, tetapi kamu tidak dapat bereaksi, itu pasti tidak baik, mati saja. Raja Abadi melirik Xiao Yan yang ditendang oleh dirinya sendiri, dan pedang panjang secara bertahap muncul di tangannya, dan melintas melewatinya. Pedang panjangnya langsung menusuk Xiao Yan. Pedang panjang es menusuk langsung ke jantung Xiao Yan. Pada saat ini, ruang diblokir, dan teleportasi tidak dapat digunakan sama sekali. Xiao Yan mengertakkan gigi, dan 9 penguasa indah terampil di tangannya keluar langsung, berubah menjadi cahaya pelangi terbang menuju Raja Abadi. Raja Abadi memandang penguasa indah Jiu Qiao yang terbang, kecepatannya sedikit melambat, dan dia memenangkan pukulan dengan satu pukulan, dan penguasa indah Jiu Qiao segera ditembak dan terbang keluar, dan setelah membalik sebentar jatuh ke tanah. Dan pedang panjang itu juga menusuk ke arah Xiao Yan saat ini, tapi ini juga memenangkan Xiao Yan dalam jangka waktu tertentu. Saat pedang panjang itu menusuk langsung ke arah Xiao Yan, sekuntum bunga teratai juga keluar dari tangan Xiao Yan, dan aura kehancuran keluar langsung dari tubuh Xiao Yan. Pedang itu mati ketika menyentuh Xiao Yan. Pada saat ini, bahkan murid Raja Abadi ini tidak bisa menahan diri untuk tidak menyusut. Merasakan kekuatan yang menghancurkan itu, wajah Raja Abadi membeku, dan ki pertempuran di tangannya melonjak keluar untuk membentuk penghalang pertahanan yang tebal untuk melindungi seluruh tubuhnya. Ledakan. Tepat ketika Raja Abadi baru saja meletakkan pertahanan, bunga teratai langsung mengenai lapisan penghalang pertahanan ini, dan nyala api yang tak berujung menyebar langsung ke sekitarnya, dan nyala api yang panas sepertinya benar-benar membakar seluruh langit. Dan penghalang pertahanan yang tebal perlahan retak saat ini, dan akhirnya meledak dan menghilang sepenuhnya. Meskipun serangan lotus api yang cepat dipadatkan ini sangat kuat, Xiao Yan tidak berharap untuk dapat memecahkan Raja Abadi di depannya. Namun, Xiao Yan juga tahu bahwa sejak dia masuk ke sini, tidak ada jalan keluar, dan pada saat ini, yang bisa dia berikan hanyalah harapan mungkin adalah tatanan makam darah di tubuhnya. Meskipun mungkin ada bahaya besar yang tersembunyi di balik ordo makam darah, di persimpangan hidup dan mati, mungkin kelangsungan hidup adalah hal yang paling penting. Tiba-tiba, ada fluktuasi hebat di tempat bunga teratai meledak, dan nyala api yang tak terhitung jumlahnya langsung terguncang dan secara bertahap padam. Sesosok secara bertahap muncul di depan Xiao Yan.
Raja Abadi tampak tenang, hanya sedikit malu, tetapi dia tidak terluka parah. Mampu memiliki Tianhuo dan Tiansui benar-benar jenius yang langka di enam besar. Sayang sekali Anda tidak punya waktu untuk tumbuh dewasa. Jika ini adalah kartu truf Anda, maka lepaskan. Wang Abadi itu menatap Xiao Yan dengan ekspresi tenang. Bagaimana ini mungkin? Orang ini tidak terluka sama sekali. Pada saat ini, bahkan Xiao Yan sedikit panik. Meskipun dia tahu bahwa ada celah yang tidak dapat diatasi antara Raja Abadi dan Roh Abadi, celah ini terlalu besar. Saat itu, di alam rahasia ruang dan waktu, Xiao Yan menggunakan ini Zhao mengalahkan orang yang mengalahkan makam darah, tetapi pada saat itu Xiao Yan menggunakan berbagai api surgawi dan air surgawi. Namun, sekarang tidak mungkin untuk tidak memberikan sedikit kerusakan pada lawan. Namun, hasilnya sebenarnya sama. Saya sudah kehabisan kekuatan saya dalam pertempuran ini, jadi saya akan langsung menggunakan kekuatan Ordo Makam Darah. Meskipun Xiao Yan juga membenci darah jiwa, dia harus mengatakan bahwa ketika para malaikat tidak datang, iblis seringkali membawa harapan kepada orang-orang yang putus asa. Apakah kamu akhirnya menunjukkan ekspresi putus asa? Jika seseorang melihat ekspresi ini, dia seharusnya sangat bahagia. Raja Abadi memandang Xiao Yan dan perlahan menutup matanya, seolah-olah dia benar-benar menyerah, dan ada sedikit kejutan di wajahnya. Namun, jejak darah perlahan mengalir di sudut mulutnya. Meskipun dia telah menutupinya, dia harus mengakui bahwa serangan balik Xiao Yan barusan menyebabkan beberapa kerusakan padanya. Namun, untuk melawan Xiao Yan dengan lebih baik, dia menolak dan tidak menunjukkannya. Sial, itu benar-benar menyakitiku. Tapi itu tidak masalah, maka gunakan hidupmu untuk membayar. Ketika Raja Abadi diam-diam menyelesaikan kalimat ini, pedang panjang muncul lagi di depan Raja Peri. Namun, ketika pedang panjang ini muncul, baik Raja Abadi dan Xiao Yan mengalihkan perhatian mereka ke kejauhan, dan arah ini persis dengan arah keluarga Bing. Seberkas cahaya putih naik dari keluarga Bing ke langit dan memasuki Jiuk Xiao. Pada saat yang sama, gelombang energi yang kuat dengan cepat menyebar ke seluruh kota Jingxin dengan seberkas cahaya sebagai pusatnya. Tapi bukan itu saja, hampir pada saat yang sama, seberkas cahaya naik dan bergabung menjadi Jiuk Xiao di dua keluarga Kiao dan keluarga Lin. Tiga energi yang berbeda memasuki langit dan secara bertahap bergabung bersama, dan secara bertahap sebuah formasi secara bertahap dipadatkan dan terbentuk di langit di atas kota Jingxin. Formasi ini sebenarnya membutuhkan kerjasama dari keluarga Lin, keluarga Kiao, dan keluarga Bing. Tampaknya pasti ada hubungan antara ketiga keluarga ini yang tidak diketahui orang luar. Namun, kali ini saya akhirnya lolos. Sebuah malapetaka. Xiao Yan melihat formasi di langit, dan secara bertahap menghela nafas lega. Meskipun Ordo Makam Darah dapat menarik orang-orang seperti darah jiwa, sangat mungkin bahwa itu juga akan menarik yang maha kuasa dari negara adidaya, jadi yang tidak beruntung adalah dirinya sendiri. Setidaknya untuk saat ini, tampaknya tiga keluarga Lin, keluarga Kiao dan keluarga Bing sudah mulai terlibat dalam pertempuran di depan mereka. Jadi saat ini, kita hanya bisa melihat apakah formasi besar bahwa tiga keluarga telah bergabung bersama bukanlah lawan Raja Peri ini. Raja Abadi melihat formasi besar yang terkondensasi di depannya, dan alisnya berkerut erat, tetapi dia tidak berharap bahwa ketiga keluarga ini benar-benar akan merangsang formasi hebat ini. Pada awalnya, dia merasakan ancaman di kota Jingxin ini, jadi dia mengundang Kaisar Abadi dari aula utama untuk memastikan bahwa tidak ada kesalahan. Namun, jelas bahwa Kaisar Abadi masih selangkah di belakang, dan formasi besar di depannya sudah bersemangat. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa menghancurkan formasi dapat menyelamatkan hidupmu? Tidak ada orang yang cukup kuat untuk memimpin seluruh formasi. Itu masih tidak berguna, masih mungkin untuk membunuhmu sebelum formasi selesai. Wang memandang Xiao Yan, dan ketika dia selesai mengucapkan kata-kata ini, dia mengabaikan formasi besar di depannya, dan langsung membunuh Xiao Yan terlebih dahulu. Ekspresi Xiao Yan berubah ketika dia merasakan niat membunuh dari Raja Abadi itu, tetapi saat berikutnya, Xiao Yan merasakan kekuatan yang menopang tubuhnya dan mengirimnya 100 meter jauhnya. Sosok tua secara bertahap muncul di istana ini, dan suara seperti guntur secara bertahap terdengar, meskipun itu hanya formasi yang rusak, masih mungkin untuk membunuhmu. Ketika Raja Abadi bergerak maju, dia merasakan tekanan besar dan menghentikan sosoknya tanpa ragu-ragu. Bilah angin yang menakutkan mendarat di depan Raja Abadi, dan seluruh tanah tiba-tiba membeku.
Itu langsung terbelah menjadi jurang yang dalam oleh angin ini pedang. Jiwa yang tersisa. Raja Abadi memandang lelaki tua di depannya dengan sedikit kejutan di matanya. Orang tua di depannya hanyalah tubuh jiwa ilusi, tanpa tubuh nyata, hanya jiwa yang tersisa. Ketika lelaki tua itu mendengar kalimat ini, dia tidak menyangkalnya. Dia menyentuh janggutnya dan berkata, orang tua itu memang hanya jiwa yang tersisa, tetapi itu cukup untuk berurusan dengan Raja Peri kecil sepertimu. Raja Abadi kecil, Raja Abadi itu hampir tidak marah dengan kalimat ini. Meskipun Raja Abadi bukanlah pembangkit tenaga listrik yang tiada taranya, biasanya sangat jarang. Pada saat ini, dia diremehkan oleh orang tua ini. Tetapi meskipun dia sedikit marah, dia masih berperilaku seperti orang idiot, kota Jingxin. Awalnya, seluruh keluarga Bing tidak mau karena Xiao Yan membunuh patriark mereka, tetapi sambil terus-menerus mengirim orang-orang kuat untuk menemukan keberadaan Xiao Yan, patriark keluarga Bing tiba-tiba muncul di depan mereka. Melihat kemunculan tiba-tiba kepala keluarga Bing, seluruh keluarga Bing merasa seperti sedang bermimpi. Bukankah kepala keluarga Bing sudah mati di tangan Xiao Yan? Mengapa dibangkitkan saat ini? Namun, kepala klan S tidak menjelaskan, tetapi hanya mempersiapkan klannya untuk memulai formasi besar untuk melindungi klan. Meskipun kepala klan Bing menentang pendekatan Xiao Yan, dia juga memiliki harapan samar di dalam hatinya. Jika Xiao Yan benar-benar bisa memberi mereka secercah harapan, mereka tidak akan ragu untuk menggunakan semua kekuatan klan mereka untuk membuat usaha terakhir. Namun, seiring berjalannya waktu, keajaiban itu benar-benar terjadi. Meskipun keajaiban ini tidak dibawa oleh Xiao Yan, tetapi oleh pasangan Xiao Yan. Sangat mengejutkan bahwa beberapa orang yang mengira mereka tidak memiliki harapan untuk bertahan hidup muncul di depan kepala keluarga Bing. Karena itu, setelah berpikir lama, kepala keluarga Bing tidak ragu untuk memulai formasi perlindungan klan keluarganya. Hal yang sama berlaku di keluarga Qiao. Dengan kembalinya Wenlin dan Jinhua, kelompok penyusup terkonsentrasi di aula tengah. Qiao Lei hampir mendapatkan keluarga Qiao dengan paksa. Kontrol. Kemudian mereka sekali lagi menguasai keluarga Lin melalui formasi teleportasi antara keluarga, dan 3 formasi perlindungan keluarga dibuka satu demi satu, yang sepenuhnya merangsang formasi yang menjaga kota Jingxin. Ketika kepala keluarga Bing melihat sosok ilusi di kejauhan, dia perlahan-lahan berlutut di tubuhnya, dan ada air mata di matanya. Meskipun dia belum pernah melihat sosok itu, dia terkejut oleh dirinya sendiri. Tetua saya telah berulang kali mengatakan kepada saya bahwa apapun yang terjadi, saya harus mematuhinya dan memimpin klan saya untuk bertahan. Melindungi tanah ini dan melindungi keluarga mereka adalah misi keluarga mereka. Ketika kepala keluarga Bing berlutut, anggota keluarga Bing lainnya juga berlutut perlahan. Meskipun banyak dari mereka tidak tahu apa yang terjadi, mereka jelas tahu bahwa adegan tiba-tiba ini, kecelakaan itu memungkinkan keluarga Bing untuk sepenuhnya menyingkirkan dari kendali kelompok orang tersebut. Yo, Qiao Lei melihat sosok di kejauhan, dan ada sedikit rasa hormat di wajahnya. Ini benar-benar berkat kalian, kali ini saya berhasil merangsang formasi ini. Dengan restu dari Master, mungkin kita benar-benar bisa mendapatkan keluar dari krisis ini. Tuan, ketika Zhang Qian mendengar kalimat ini, ada sedikit kejutan di wajahnya. Apa yang terjadi? Keluarga Qiao kami, keluarga Lin, dan keluarga Bing semuanya adalah pengikut tuan itu sejak lama. Tentu saja, tuan itu adalah tuan kami. Mereka menetap di kota Jingxin ini dan memiliki tuan. Tempat perlindungan musuh asing tidak dapat menyerang, dan para leluhur juga menjalani kehidupan yang damai di sini. Namun, suatu hari, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, 3 pria kuat seperti tuannya tiba-tiba datang, dan mereka bertarung tanpa alasan. Meskipun tuannya tidak lemah, tetapi dengan 1 lawan 3, tuannya itu masih ditekan. Akhirnya, untuk melindungi 3 keluarga kita, tuannya membakar darahnya dengan segala cara dan memenggal kepala ketiga orang itu. Namun, tuannya juga terluka parah setelah pertempuran itu. Petik 2. Mungkin saya merasa bahwa kematian saya sudah dekat. Ketika tuannya akan mati, dia mengatur formasi besar ini di seluruh kota Jingxin, dan mengintegrasikan kekuatan terakhirnya ke dalam seluruh formasi besar. Hanya ketika semua formasi penjaga klan diaktifkan, bisakah mereka menyentuh formasi ini dan membangunkan sisa jiwa sang master. Ini juga merupakan bantuan yang diberikan oleh Tuan kepada generasi muda pengikut kita. Qiao Lei melihat sosok ilusi di depannya, dan wajahnya berangsur-angsur menunjukkan sedikit rasa malu.
Jika bukan karena ketidakmampuan generasi muda mereka, tidak perlu bagi tuan ini untuk memberi mereka perlindungan setelah kematian. Ini juga harus menjadi tujuanmu. Mungkin kamu tidak pernah berpikir untuk menggunakan kekuatan kami untuk mengalahkan sekelompok orang itu sejak awal, tetapi kamu hanya berharap menggunakan kekuatan kami untuk menguasai 3 keluarga, dan kemudian dengan menyentuh formasi hebat ini, berurusan dengan sekelompok orang itu. Wenlin memandang Qiao Lei di depannya dengan nada terkejut. Qiao Lei memandang Wenlin dan mengangguk dengan jujur. Kekuatanmu memang bagus, tetapi dengan kekuatanmu sendiri, kamu bukan lawan dari kelompok orang itu, tetapi adalah mungkin untuk membantuku menguasai 3 keluarga. Wenlin menatap mata Qiao Lei dengan sedikit kedinginan, tapi dia masih tidak berbicara. Wenlin memiliki kekhawatiran yang samar-samar bahwa jika semuanya benar-benar seperti yang direncanakan Qiao Lei, maka kemungkinan besar Qiao Lei juga akan menggunakan kekuatan master itu untuk melenyapkan semuanya. Namun, ini hanya dugaan Wenlin. Jika dia benar-benar mengungkapkannya, mungkin Qiao Lei akan benar-benar marah dan membunuhnya. Selama periode waktu ini, Qiao Lei telah menyaksikan kekuatan mereka. Saya harap dia bisa lebih jujur. Namun, meskipun tujuan Qiao Lei telah tercapai, ia telah berhasil membangunkan sisa jiwa tuan mereka. Tetapi pihak lain adalah Raja Abadi. Raja Abadi yang menghadapi jiwa yang tersisa mungkin masih dapat membalikkan seluruh situasi. Di istana di tengah, jiwa yang tersisa ditangguhkan di langit dan di atasnya. Seluruh formasi besar mulai berubah, memancarkan kekuatan yang kuat. Di depan jiwa yang tersisa ini, Raja Abadi menyeka darahnya sendiri lagi. Dan jejak keterkejutan muncul di matanya. Meskipun kekuatan jiwa yang tersisa di depannya mungkin sedikit lebih lemah dari miliknya, tetapi dengan bantuannya, dari keseluruhan formasi besar sebenarnya memiliki kecenderungan untuk menekannya. Mungkin itu benar-benar akan ditanam di sini hari ini. Namun, Anda bisa bangga pada diri sendiri untuk sementara waktu. Anda punya cadangan, saya punya cadangan. Ketika Kaisar Abadi yang kuat tiba, saya ingin melihat berapa lama sisa jiwa Anda dapat bertahan. Xiao Yan menatap jiwa yang tersisa di depannya. Meskipun dia sedikit khawatir, dia tidak akan melewatkan kesempatan bagus ini. Setelah meminum beberapa pil, dia mulai mengatur napasnya. Meskipun dia baru saja lolos dari luka fatal Raja Abadi ini, serangan mengerikan Raja Abadi masih menyebabkan dia jatuh untuk sementara waktu. Pada saat yang berbahaya ini, dapat memulihkan sedikit kekuatan akan memberinya lebih banyak jaminan untuk bertahan hidup. Dan Lin Xiu melihat bayangan di depannya, dan ada kilatan kejutan. Saya ingat bahwa tampaknya ada legenda seperti itu dalam keluarga, tetapi saya tidak berharap itu benar-benar ada. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan sudah dukung Mimin di Saweria, link di deskripsi. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.